Saya masuk Islam, ya gara-gara anak saya yang laki-laki itu ngomong sama adiknya, kenapa kita nih dibilang kafir katanya. Lalu saya setelah makan, saya mencari di HP, kenapa dibilang kafir. Terus saya mencari-cari aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul dan utusannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir. Allahu Akbar. Amma yatasaalun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Erni Setia Putri adalah tuan rumah dari tetangganya sahabat saudara saya itu Bu Loren ya. Ini kita nggak sengaja juga, kebetulan pagi itu kakak sepupu saya itu kan datang ke rumah saya. Nah ini nggak sengaja sebenarnya. Terus kakak bilang itu kebetulan ada tetangga kamu itu yang mau masuk Islam siapa? Saya pikir tetangga sebelah. Nah rupanya saya belum tahu ini beliau ini pindahan dari Kalimantan Timur aslinya. Terus ke Kalimantan Selatan. Terus ke Surabaya ya. Rupanya beliau ini pernah mengucapkan doa kalimat syahadat di Ketapang, di Surabaya. Namun besoknya langsung dikirim ya. Karena terjadilah pertentangan antara suami beliau dan beliau, dilempar ke Pontianak, yaitu di rumah anaknya. Jadi dilempar ke sini. Nah kemudian beliau mencarikan. Dilempar maksudnya diusir Bu ya? Dikasih tiket atuh? Iya dikasih tiket. Berarti sebenarnya bukan diusir, sebenarnya mungkin untuk disuruh menenangkan diri ya, agar tidak salah mungkin dalam memilih, mungkin disuruh calling down lah begitu. Sampailah di Pontianak. Nah saya tanya lagi, ini kayaknya benar-benar beliau ini mau masuk Islam, dia sudah cari guru ngaji. Nah kebetulan guru ngaji kami ini di sini ada Ibu Asbah Bude, yang kami panggil Bude. Nah beliau ngajar ngaji nih dengan Bude ini. Beliau ke rumah ini dekat sini, pergi. Nah terus akhirnya karena kemarin Kak Yul datang lagi, Bu Pat juga datang. Ini KTP, ini fotokopi kakak, ini nomor Bu Novi. Tolong dihubungi aja, kata kakak saya. Ibu Novi ini siapa? Tetangga beliau di Surabaya yang melihat saksinya pada saat itu. Bukan saksi tapi dua laki-laki. Saya tanya Bu Novi pada saat itu, Bu Novi, ibu siapa? Katanya saya ini adalah tetangganya Bu Loren. Betulkah beliau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat? Sudah. Siapa yang membimbingnya pada saat itu? Dia bilang namanya siapa? Mudin. Yaitu orang yang tukang menikahkan orang. Siapa saksinya? Saya minta suratnya. Itu Bu nggak sempat bikin surat karena diminta kelengkapan fotokopi sama KTP nggak ada. Terus akhirnya karena nggak ada fotokopi KTP-nya, nggak sempat. Dia langsung dilempar ke Pontianak kan? Akhirnya terputus. Oke, saya cerita sedikit sama Bu Novi. Permintaan Bu Novi adalah Bu Erni, tolong dibantu. Saya minta juga kalau sudah sama Bu Fat. Satu saya minta juga sama Bu Fat, yang kebetulan orang yang pertama kali yang tahu tentang beliau ini ingin masuk Islam ini adalah Bu Pat yang tetangga di depan rumahnya. Tolong terjadi apa-apa kita tidak bisa membelakangi yang namanya RT di sini. Kita hidup dalam satu rukun tetangga. Kemudian tetangga-tetangga kita juga harus tahu kondisi beliau, terjadi apa-apa wajib hukumnya, ketika dia sudah Islam wajib hukumnya kita yang harus tetangga warga wajib. Iya, wajib membantu dia ya, saya bilang. Nah, saya tanya lagi apakah benar kata Bu Pat. Oke, akhirnya saya telepon Tok Yang, kondisinya seperti ini. Saya jelaskan sama Tok Yang. Oke, kalau sudah begitu kita pilih hari. Akhirnya saya dikasih nomornya Pak Sandang ya. Saya langsung hubungi Pak Sandang. Hari itu berapa jam itu langsung semuanya terlaksana dengan cepat sekali. Pak Sandang, kemudian Pak Junai ya. Pak Junai semuanya menjawab oke, hanya masalah waktu. Akhirnya Tok Yang bilang
tunggu saya dulu. Saya akan datang beserta satu ustadz, yaitu Ustadz Muhammad Anugrah Om dari Palu, juga seorang mualaf seperti beliau, katanya bilang gitu. Jadi Nah, rencananya nih yang sahabatnya Ustadz Anugrah Om dari Palu ya, Bu. Insya Allah ya, menurut yang terbaik aja. Apa bagaimana Pak Sandang? Apakah Pak Ong atau Nanti ada dari Pak Jun? Chan, Ah, dari Pak Junardi yang iya, nanti kita serahkan kepada Pak Nur Hasan aja ya, Ustaz Nur Hasan aja yang nanti langsung Mungkin ini. Bu Erni bisa menanyakan kepada Bu Lorencia sebelum datang untuk proses syahadat. Iya, Mungkin Ibu Erni bisa menanya kepada Bu Aisyah ya, Bu ya. iya. Jadi namanya Siti Aisyah ya, dikasih tuh Nabila Siti. Nabila. Siti Nabila. Nabila Aisyah. Oh, Nabila Aisyah. Nabila Siti Aisyah. Nabila Aisyah. Oh, Nabila Aisyah. Nabila Aisyah. Jadi Ibu maunya itu nama Islamnya nanti Nabila Aisyah. Nabila Aisyah ya, jadi panggilnya Bu Aisyah aja ya. Saya masuk Islam Iya. gara-gara anak saya yang laki-laki itu ngomong sama adiknya, kenapa kita nih dibilang kafir katanya. Lalu saya setelah makan saya mencari di HP, kenapa dibilang kafir. Terus saya mencari-cari aja. Tertarik saya masuk Islam 5 tahun yang lalu kayaknya. Oh, 5 tahun yang lalu. Iya, lama sudah. Iya. Bukannya baru-baru ini. Yang saya baca tuh banyak orang masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Sekalinya kan saya baca yang baik itu menghargai perempuan. Islam itu menghargai perempuan. Saya baca itu makanya tertarik. Tidak disetujui begitu ke saya ngomong, suami saya langsung marah, beli tiket ke sini saya. Bu Aisyah, ini kan anak sudah tahu Bu Aisyah masuk Islam? Tahu sudah. Sudah setuju? Yang si Kalau setuju saya belum pernah dengar, cuma saya kayaknya ikut papahnya ya. Dia ikut papahnya, marah-marah. Kan saya langsung masuk Islam. Semestinya katanya kumpul-kumpul dulu anak, suami kumpul-kumpul baru mengatakan masuk Islam. Saya nggak bisa itu. pasti dibantah. Iya, suami saya pasti keberatan. Jadi Bu Aisyah, tadi saya sudah bisa membaca sedikit bahwa mungkin sudah dipikirkan dalam 5 tahun ya, bukan satu proses yang singkat 5 tahun Lama itu ya, sudah. untuk dia mencari arti kata-kata kafir itu ya. Mungkin udah sampai hidayah dia, dan dengan segala kemungkinan juga sudah kita ungkapkan seandainya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu juga Bu Loren sudah siap. Di sini nanti Bu Aisyah akan mendapatkan satu perlindungan ya. Jadi Bu Novi itu sempat saya telepon, Bu Novinya kaget. Ini siapa? Dibilang saya tetangganya Bu Loren. Dia cerita sedikit ya. Ya kasihan, katanya keinginan besar daripada beliau itu untuk masuk Islam. Mohon dibantu, sampai dengan Bu Pat sendiri berkali-kali Bu Novi bilang, tolong bantu, tolong selamatkan beliau, katanya bilang. Insya Allah kami akan melakukan hal yang terbaik ya. Nggak usah tegang, nggak usah apa, pokoknya kita santai aja. Islam itu indah ya, Islam itu indah. Kita nggak akan membiarkan, apalagi di sini ada Pak RT kita ya, Pak RT ya. Pak RT aja. Nah, ketua masjid juga ada di sini ya. Jadi ada Bu RT, ada tetangga inilah saudara kita ya. Terjadi apa-apa mereka lah yang lebih dulu membantu kita ya. Jadi jangan takut. Setiap kita warga negara punya hak untuk menentukan pilihan agama apa yang kita peluk ya. Mau Bu Loren agama apapun, buka pasal 22. Buka pasal 22 undang-undang. Di situ kita bebas memilih, menentukan. Itu haknya Bu Loren. Seandainya Bu Loren diusir dari rumah itu, undang-undang lagi berbicara hukum. Tidak, itu pembelian harta gono gini. Bu Loren 50% punya hak di situ terjadi perceraian. Jangan bodoh. Ya, Mujalan juga tidak akan membiarkan ya. Kita juga punya kuasa hukumnya. Tenang aja. Ya, nggak mati kelaparan. Jadi terus Bu Erni juga pernah cerita tuh beliau nih tetap memilih Islam walaupun diancam. Iya. Jadi sempat saya tanya juga pada saat itu ya Bu Aisyah, bagaimana seandainya Bu Aisyah nauzubillah min dzalik, saya mungkin terlalu lancang juga diceraikan oleh suami. Karena dalam hukum Islam tegas
tarik garis lurus bahwa dalam hukum Islam itu agama kami tidak membenarkan adanya pernikahan yang beda agama, itu jatuhnya itu adalah perzinahan. Jadi apabila yang satunya Katolik, satunya Islam, terjadi hubungan suami istri, itu akan terjadi perzinahan. Hitungannya zina itu berarti ya. Nah jadi seandainya itu tidak setuju dan terjadi perceraian gitu, itu juga sudah saya jelaskan. Apakah Bu Aisyah siap? Beliau juga kemarin menjawab siap ya. Dia siap menerima itu semua. Diusir, beliau juga siap. Namun kan juga tidak bisa asal sembarang usir. Negara kita kan negara hukum. Dia sebagai istri juga punya hak. Kan nggak bisa seenak-enak laki-laki mengusir dia. Kembali lagi saya mengaitkan dengan Bu Esa tertarik masuk Islam karena sangat menghargai wanita. Begitu kan? Nah kalau sampai dia diusir tanpa dia dihargai, ya nggak bisa juga kita biarkan kan begitu. Nah jadi dia sudah bulat tekadnya, sudah saya tanya berkali-kali, Islam katanya. Ya, jadi kita sebagai sesama Muslim tolong menolonglah dalam hal ini, bantu-membantulah gimana caranya untuk menjaga supaya dia tetap istiqomah. Iya.